Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari selaku dosen akuntansi keperilakuan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akuntansi keperilakuan kelas 8B. Di sini kami akan menjelaskan bab 8 mengenai bystander effect. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Warih dengan NIM 1903101047. Kedua ada saya sendiri, Dina Undra Tistiana, NIM 1903101054. Yang ketiga ada Brahmantio Wahyu dengan NIM 1903101062. Yang keempat ada Farah Paradisa dengan NIM 1903101066. Dan yang terakhir ada Alif Tamariski dengan NIM 1903101073. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang bertugas saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Warih pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang bystander effect. Bystander effect merupakan fenomena ketika individu tidak memberikan bantuan pada keadaan darurat ketika atau saat orang lain ada. Penyebab bystander effect ada 3, yaitu diffusion of responsibility, yang kedua social influence, dan ketiga evaluation apprehension. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Paradisa 1903101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena diam dan hilangnya Angelin. Beberapa tahun lalu kita turut berduka ketika jenazah gadis kecil Angelin ditemukan setelah sebulan dinyatakan hilang. Ia dikuburkan dengan boneka di tangan dekat kandang ayam di rumahnya di Bali. Gadis kecil yang seharusnya tumbuh dan berkembang dalam keceriaan dan rasa cinta justru hidup kesepian dan ketakutan. Berdasarkan kesaksian masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, Angelin sering mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang-orang terdekatnya. Namun, tak ada laporan dan tindakan dari masyarakat. Kepedulian ini menyebabkan kematian Angelin. Berdasarkan komentar pun dilontarkan baik untuk para pelaku maupun penegak hukum yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Banyak pula yang bertanya kenapa tidak ada yang menolong atau tetangganya kok diam saja. Fenomena diam dan ketidakpedulian tidak hanya terjadi dalam kasus ini saja. Orang kebanyakan hanya menjadi pengamat justru saat ia seharusnya dapat melakukan sesuatu untuk menolong atau menyelamatkan nyawa orang lain. Fenomena ini dinamakan bystander effect. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Dina Undra Tistiana, NIM 1903101054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab bystander effect. Yang pertama ada diffusion of responsibility. Diffusion of responsibility yaitu kehadiran orang lain dalam lokasi kejadian justru akan menurunkan tanggung jawab seseorang untuk menolong. Dalam benak mereka, bukankah ada orang lain? Kenapa aku yang menolong? Menurut mereka, menolong orang lain dalam keadaan darurat merupakan tanggung jawab orang lain yang berada di lokasi yang sama. Yang kedua yaitu social influence. Alasan kedua adalah kebutuhan untuk berperilaku dengan cara yang benar dan dapat diterima secara sosial. Ketika terjadi suatu peristiwa darurat, jika individu melihat orang lain tidak bereaksi, maka individu akan menyimpulkan bahwa tidak bereaksi adalah hal yang dinilai tepat secara sosial. Yang ketiga yaitu evaluation apprehension. Evaluation apprehension merupakan ketakutan individu bahwa bantuan yang akan diberikan akan dianggap negatif oleh pengamat lainnya. Itu tadi presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Brahmantio Ibmantoro NIM 1903101062 akan melanjutkan presentasi. Untuk materi selanjutnya adalah continuum of bystander effect. Bystander merupakan sebuah kontinum. Berikut ini adalah kontinum dari bystander effect, yaitu yang pertama adalah innocent bystander atau pengamat yang tidak bersalah.
Yang kedua ada innocent participant atau peserta yang tidak bersalah. Yang ketiga ada active rationalizer. Dan yang keempat ada guilty perpetrator atau pelaku yang bersalah. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifta Marsky Krisanto, NIM 1903101073. Saya akan menjelaskan materi tentang bystander effect di akuntansi. Alisa Brink-Kevineller dan O'Higgins tahun 2015 menjelaskan menguji tertandainya bystander effect dan pengaruhnya pada kemauan individu untuk melaporkan keuangan di perusahaan. Yang kedua ada Jing Yuko, Robert Breven, dan Bernard Wong tahun 2015 menjelaskan menginvestigasi kecenderungan untuk melaporkan kecenderungan pihak karyawan. Yang ketiga ada Susan Veredict, Michelle Ramsey, dan Andrea Hornet tahun 2011 yang menjelaskan menguji apakah nilai-nilai kekerabatan dan adanya tindakan orang lain akan berpengaruh terhadap keputusan etis. Baiklah, itu tadi materi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.